never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Pebulu tangkis Indonesia, Rahmat Hidayat telah resmi diumumkan sebagai pasangan baru Kevin Sanjaya, sekaligus pengganti sementara Marcus Gideon yang harus absen karena menjalani operasi di tumit kaki kanannya. Kevin Sanjaya Sukamulyo memilih Rahmat Hidayat untuk menjadi partner sementara di saat Marcus Gideon harus menjalani masa pemulihan. Cuit Badminton Talk, Rabu, 28 Juni 2023. Kabar dipasangkannya Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat di ganda putra pun langsung disambut dengan antusiasme yang tinggi oleh badminton lovers Indonesia. Bahkan saking antusiasnya, Bel sampai-sampai sudah menyediakan beberapa julukan untuk Kevin Rahmat. Badminton lovers memberikan julukan kocak usai Rahmat Hidayat resmi ditunjuk jadi partner baru Kevin Sanjaya di ganda putra. Sementara itu, pasangan Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat juga akan memulai debut mereka sebagai peringkat ke-41 di ranking BWF. Pasangan Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat kemungkinan akan menduduki peringkat ke-41 dunia di ranking BWF. Perhitungan ini berdasarkan jumlah poin yang dimiliki oleh kedua pemain kemudian yang masing-masing dibagi 10, lalu dijumlah dan kembali dibagi 2. Lalu dikali 10 dan kembali dikali 0,8. Setelah ditotal, Kevin Rahmat memiliki total 29.445 poin, dan bakal menduduki peringkat ke-41, satu strip di belakang Kristo Popov, Toma Junior Popov, yang berada di posisi ke-30 dengan 30.032 poin. Dengan demikian, Kevin Rahmat masih bisa mengikuti turnamen BWF level 750 dan 1000 meski peluangnya sangat kecil. Mereka masih bisa tampil di BWF Super 300 dan S500 meski setidaknya harus melalui babak kualifikasi terlebih dahulu. Hingga saat ini belum diketahui kapan dan di turnamen mana Kevin Rahmat bakal diturunkan sebagai ganda putra anyar. Di sisi lain, sebelum menjadi partner Kevin Sanjaya untuk menggantikan Marcus Gideon, Rahmat Hidayat juga sempat dipasangkan dengan Pramudia Kusumawardana di saat Yeremia Rambitan harus absen karena cedera. Saat dipasangkan dengan Pramudia, ia mampu meraih 2 gelar juara yakni di turnamen Indonesia Masters 2022 Super 100 dan Indonesia International Challenge 2022. Kini Rahmat Hidayat siap mengarungi perjuangannya sebagai pasangan Kevin Sanjaya yang merupakan mantan raja ganda putra di ranking BWF. Pelatih ganda putra, Heri Iman Pierngadi, memberikan bocoran terkait partner baru Kevin Sanjaya pengganti Marcus Gideon yang cedera. Kemungkinan besar berasal dari Pratama. Seperti diketahui, pasangan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon terpaksa harus pisah sementara lantaran cedera kaki kanan yang dialami Marcus. Cedera panjang yang dialami Marcus Gideon juga menyebabkan pasangan berjuluk The Minions itu harus absen dari gelaran Indonesia Open 2023 beberapa waktu lalu. Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Coach Heri Ipi menyebut bahwa Kevin Sanjaya juga dipastikan bakal absen di turnamen terdekat yakni Korea Open 2023, yang seharusnya ia ikuti bersama Marcus Gideon. Pelatih ganda putra Indonesia yang dijuluki Coach Naga Api, itu juga sedikit membocorkan soal pasangan baru untuk Kevin nantinya. Kemungkinan dari Pratama atau pelapisnya. Jadi nanti kita ngomong lagi, kata Heri Ipi kepada awak media, Senin, 26 Juni 2023. Kemarin kan habis pesta, mungkin masih capek, tadi juga masih belum latihan. Mungkin dalam minggu-minggu inilah baru ketahuan, kata Heri Ipi. Terlepas dari itu, Heri Ipi belum memastikan kapan Kevin Sanjaya bakal debut dengan pasangan barunya. Hal tersebut lantaran ia menunggu keputusan Kevin Sanjaya terkait pasangan yang ia pilih. Tim pelatih juga terlebih dahulu mesti menghitung perolehan poin dari calon partner Kevin Sanjaya untuk menentukan di turnamen mana keduanya bisa bertanding. Belum tahu debut dengan pasangan barunya kapan, karena kita harus hitung lagi poinnya berapa, pasangannya siapa, jadi mainnya bisa di mana saja, jelas Heri Ipi. Gak bisa semua turnamen diikutin. Kalau Korea ini dia gak keburu, Kevin absen, sambung pelatih berjuluk Coach Naga Api itu. Lebih lanjut, Heri Ipi juga menceritakan soal sulitnya mencari pengganti pasangan untuk pemain ganda. Soal urusan Kevin Sanjaya, ia mengaku sedang membebaskan suami dari Valencia Tanoe Soebitjo itu untuk memilih partner anyar sesuai keyakinannya.
Karena double susahnya begitu, kalau tunggal kan lebih enak, lebih gampang. Karena setiap turnamen itu kan ada persyaratannya. Kalau level 100, 300, 500, 1000 itu kan ada poin-poin yang harus dipenuhi, tutup Harry Iti. Rahmat Hidayat adalah pebulu tangkis kelahiran Batam pada 17 Juni 2003. Saat ini Rahmat Hidayat tak cukup buruk secara prestasi dengan pasangan muda lainnya, Muhammad Raihan Nur Fadilah. Beberapa gelar juga berhasil diraih Rahmat Hidayat Muhammad Raihan Nur Fadilah seperti Lithuanian International dan Bahrain International 2022. Muhammad Raihan Nur Fadilah lahir di Tanah Bumbu, Kalimantan, pada 6 Mei 2004. Sebagai tandem Rahmat Hidayat, masalah yang dialami Raihan Nur Fadilah juga sama. Mereka perlu pematangan dan pengalaman bertandem dengan pemain-pemain yang sudah pernah meroket di ranking BWF seperti halnya Kevin Sanjaya atau Marcus Gideon. Raihan Nur Fadilah yang masih muda dan tipikal bermain cepat dan cerdik, dirasa pas jika nantinya dipasangkan dengan Kevin Sanjaya. Zacharia Josiahno Sumanti sejatinya adalah pebulu tangkis top 31 di ranking BWF sektor ganda campuran dengan Hediana Juli Marbla. Namun Zacharia Josiahno Sumanti belakangan ini sedang diisukan tidak sedap dari degradasi dengan perceraian dengan Hediana Juli Marbla karena rapor merah yang dicatat. Belakangan merebak isu perceraian ganda putra Indonesia yang pernah bertengger di puncak ranking BWF, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon. Menurut pemberitaan yang masif di media sosial, perceraian itu dikarenakan Marcus Gideon akan menjalani operasi pada tumit kaki kanannya. Sejak musim 2022 lalu, Marcus Gideon memang sudah dihantui dengan cedera yang membuatnya naik meja operasi di Portugal. Di awal musim 2023, Marcus Gideon kembali cedera. Sejumlah turnamen bulu tangkis terpaksa dilewatkan pasangan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon karena masalah cedera tersebut. Kalaupun memutuskan comeback, turnamen yang diikuti mereka juga bisa dihitung jari dengan hasil yang tidak terlalu baik. Dengan kondisi demikian, sejumlah komentar dari badminton lovers menyentil sejumlah pemain yang dirasa cocok untuk dipasangkan dengan Kevin Sanjaya. Terkait pengganti Marcus Gideon, legenda bulu tangkis Susi Susanti sudah sejak lama sempat menilai jika Fajar Alfian atau Rian Ardianto akan cocok ditandemkan dengan Kevin Sanjaya. Namun rasanya akan sedikit peluang jika PBSI menceraikan Fajar Alfian, Rian Ardianto yang saat ini sedang bertengger di puncak ranking BWF sektor ganda putra. Bintang bulu tangkis tunggal putra, Kento Momota, naik podium juara di All Japan Business Team Championships yang bisa menjadi waspada Anthony Ginting dan Victor Axelsen. Kento Momota menjadi tunggal putra yang tengah menjadi sorotan saat ini karena penampilannya yang makin merosot di beberapa turnamen bulu tangkis. Mantan tunggal putra nomor 1 ranking BWF itu tak pernah melaju melebihi babak semifinal di musim 2023 di mana pencapaian terbaiknya adalah di ajang German Open 2023. Sementara itu, baru-baru ini, Kento Momota akhirnya kembali mencicipi podium juara di turnamen bulu tangkis internal Jepang, All Japan Business Team Championships 2023. Momota bersama dengan klubnya, NTT East, berhasil mengalahkan Tonami dengan skor 3-0 dan menyabet gelar juara untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. NTT East sendiri menurunkan skuad andalannya seperti Akira Koga, Taichi Saito, Mahiro Kaneko, Shunya Ota hingga Yuji Tanaka. Meski Kento Momota sendiri tak tampil di partai final, peraih medali emas kejuaraan dunia 2019 itu tetap berhak naik podium tertinggi juara di All Japan Business Team Championships. Tentu, kembalinya Momota di podium juara bisa menjadi pelecut semangat baginya untuk menatap beberapa turnamen bulu tangkis ke depan. Sementara itu, momen ini bisa menjadi ajang kebangkitan Momota dan patut menjadi waspada tunggal putra yang tengah berkuasa saat ini seperti Anthony Ginting dan Victor Axelsen. Sekadar informasi, Anthony Ginting dan Victor Axelsen sendiri memiliki catatan yang kurang positif ketika bersua dengan Kento Momota yang kala itu masih menjadi penguasa di sektor tunggal putra. Dengan kembalinya Kento Momota naik podium meski di turnamen beragu, apakah bakal menjadi ancaman bagi Victor Axelsen dan Anthony Ginting? Tampaknya masih terlalu dini menyebut Momota yang naik podium di All Japan Business Team Championships dapat menjadi ancaman bagi Axelsen dan Ginting. Pasalnya, Kento Momota sendiri tidak tampil di partai final dan hanya naik podium mengikuti penembakan NTT East yang berhasil mengalahkan Tonami.
Selain itu, Momota sendiri tampil kurang memuaskan di turnamen bulu tangkis musim 2023. Di mana pada turnamen terakhir, Indonesia Open, ia terhenti di babak 32 besar.